Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinti Rifayanti, absen 22 kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah tentang Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Nah, Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat tanggal 17 Februari 1908. Beliau meninggal di Jakarta pada umur 73 tahun. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Penjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia atau biasanya disebut dengan MUI pertama dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkan gelar dokter kehormatannya. Sementara Universitas Mustopo Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah. Nah, Hamka remaja meninggalkan pendidikannya di Thalib, menempuh perjalanannya ke Jawa dalam usia 16 tahun. Setelah setahun melewatkan perantauannya, Hamka kembali ke Padang Panjang membesarkan Muhammadiyah. Pengalaman ditolak sebagai guru di sekolah milik Muhammadiyah karena tak memiliki diploma dan kritik atas kemampuan berbahasa Arab melecut keinginan Hamka pergi ke Mekah. Dengan bahasa Arab yang dipelajarinya, Hamka mendalami sejarah Islam dan sastra secara autodidak. Kembali ke tanah air, Hamka merintis karir sebagai wartawan sambil bekerja sebagai guru agama di Delhi. Dalam pertemuan memenuhi kerinduan ayahnya, Hamka mengukuhkan tekadnya untuk meneruskan cita-cita ayahnya dan dirinya sebagai ulama dan sastrawan. Kembali ke Medan pada tahun 1936, setelah pernikahannya, ia menerbitkan majalah Pedoman Masyarakat. Lewat karyanya Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, nama Hamka melambung menjadi sastrawan. Selama revolusi fisik, Hamka bergerilya bernama Barisan Pengawal Nagari dan Kota, menyusuri hutan pegunungan di Sumatera Barat untuk menggalang persatuan menentang kembalinya Belanda pada tahun 1950. Hamka membawa keluarga kecilnya ke Jakarta. Meski mendapat pekerjaan Departemen Agama, Hamka mengundurkan diri karena terjun di jalur politik. Dan pemilihan umum tahun 1955, Hamka dicalonkan Masyumi sebagai wakil Muhammadiyah dan terpilih duduk di Konstituante. Ia terlibat dalam perumusan kembali dasar negara. Sikap politik Masyumi menentang komunisme dan gagasan demokrasi terpimpin mengaruhi hubungan dengan Soekarno. Usai Masyumi dibubarkan sesuai Dekret Presiden 15 Juli 1959, Hamka menerbitkan majalah Panji Masyarakat yang berumur pendek, diberendal oleh Soekarno setelah menurunkan tulisan Hatta yang telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden, berjudul Demokrasi Kita. Seiring meluasnya pengaruh komunis, Hamka dan karya-karyanya diserang oleh organisasi kebudayaan Lekra. Tuduhan melakukan gerakan subversif membuat Hamka diciduk dari rumahnya ke tahanan Sukabumi pada tahun 1964. Ia merampungkan tafsir Al-Azhar dalam keadaan sakit sebagai tahanan. Seiring peralihan kekuasaan ke Soeharto, Hamka dibebaskan pada Januari 1966. Ia mendapatkan ruang pemerintah, mengisi jadwal tetap ceramah di RRI dan TVRI. Ia mencurahkan waktunya membangun kegiatan dakwah di Masjid Al-Azhar ketika pemerintah menjajaki pembentukan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975. Peserta musyawarah memilih dirinya acara aklamasi sebagai ketua. Sepeninggal Hamka, pemerintah menyematkan bintang Mahaputra Ulama secara anumerta kepada Hamka. Pada tahun 2011, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.